Bilik-bilik cinta Muhammad yang juga saya ramu dari kisah yang dipaparkan oleh Muhammad Jebara. Kini masih bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Adalah akhir Oktober tahun 595 Masehi. Di bawah terang purnama, Baginda Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi berumah tangga. Malam itu Khadijah bak putri yang cantik jelita bersanding dengan pemuda Muhammad, Waraqah bin Naufal, yang dipercaya pihak Khadijah untuk melaksanakan akad nikah. Pemuka-pemuka Quraisy hadir menjadi saksi. Abu Thalib yang menyampaikan khutbah lamaran. Memang Muhammad tidak kaya, bukankah harta hanya sekejap sementara akan sirna? Ia menginginkan Khadijah sebagaimana Khadijah menginginkannya. Begitu Abu Thalib. Kemudian Amr bin Asad, paman Khadijah, menyambut khutbah Abu Thalib. Kami terima Muhammad sebagai bagian dari keluarga kami. Ia bukan tipe pria yang layak ditolak. Nah, dari Muhammad Jebara saya ketahui turut hadir dalam perhelatan itu tentunya selain Barokah dan Fatimah adalah Halimah beserta rombongan dari Bani Sa'ad. Kita ketahui Halimah merupakan wanita yang menyusui Muhammad kecil, dan Bani Sa'ad adalah bagian suku gurun pinggiran yang jauh dari kota Makkah, di mana Baginda Muhammad menghabiskan masa kecilnya di situ. Sementara Barokah adalah budak Aminah yang menemani dan mengasuh Baginda Muhammad semenjak Aminah berpulang. Barokah inilah yang berperan sebagai ibu tatkala Baginda Muhammad dalam perlindungan kakeknya Abdul Muthalib, dan Fatimah adalah bibinya yang sedemikian rupa mengasihi Baginda Muhammad lebih ketimbang kepada anak-anaknya sendiri. Fatimah lah yang mengisi kekosongan hati Muhammad remaja akan kasih sayang seorang ibu. Dalam perjamuan pernikahan di rumah Khadijah itu, Baginda Muhammad mempersilakan Halimah duduk di sampingnya bersama Barokah dan Fatimah. Mereka berbincang renyah saat makan malam. Ketiga wanita itu berbagi kenangan kala menjadi ibu buat seorang yatim piatu, Baginda Muhammad. Mereka sama-sama memuja haru kepada Khadijah yang akhirnya menerima pemuda yatim tersebut. Dengan rona penuh bunga, Khadijah menanggapi mereka justru dialah yang berasa memperoleh kucuran berkah atas kehadiran Baginda Muhammad di sisinya. Dia benar-benar langsung menyaksikan ketampanan dan kepercayaan sang calon nabi. Maka seusai perhelatan, Baginda Muhammad pindah dari rumah Abu Thalib ke rumah Khadijah untuk memulai hidup baru. Ia tidak saja menjadi suami Khadijah, tapi juga langsung berstatus ayah untuk anak-anak Khadijah dari mendiang suaminya. Meski putra-putri Khadijah tidak lagi tinggal serumah dengannya karena masing-masing sudah mapan, namun putra-putri Khadijah itu teramat bangga dan merasa terhormat karena Baginda Muhammad tidak menganggap diri sebagai ayah tiri. Beliau benar-benar menjadi pengganti ayah mereka. Hindun bin Abi Halah misalnya, tatkala Khadijah telah memiliki anak dari Muhammad, menyatakan, "Akulah manusia terbaik, ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasim, dan saudariku Fatimah. Siapa yang bernasib mujur sepertiku?" Sebagai pasangan baru, mereka berdua mengisi waktu senggang ke kota Thaif. Sesaat berduaan untuk mengambil jeda dari kebisingan kota Makkah, berjarak dari urusan dagang, dan memilih menikmati hawa sejuk Thaif. Selanjutnya, setelah kembali ke Makkah, sang Muhammad menyatakan keinginannya kepada Khadijah untuk membebaskan Zaid. Ya, pada hari pernikahan mereka itu, Khadijah telah menghadiahi suaminya seorang budak muda yang berusia 16 tahun, Zaid. Khadijah setuju saja dengan pendapat suaminya untuk membebaskan budak-budak mereka. Zaid salah satunya, yang dipersilakan berlaku sebagai orang merdeka, yang bebas menentukan nasib hidupnya sendiri, bebas dari kekangan orang lain.
Tapi Zaid merengek untuk tetap tinggal bersama pasangan baru ini. Meski bukan lagi sebagai budak, tapi ingin terus bisa melayani mereka. Bahkan saat ayah kandung Zaid, Harithah, dari salah satu suku utara, suku Tai, bermaksud menempuh Zaid, si remaja ini ngotot untuk tetap hidup bersama dalam naungan rumah tangga Baginda Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Lantas beliau Baginda Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak, dan Harithah bersepakat, lebih-lebih Khadijah yang akhirnya mengerti peri perangai suaminya yang tak lazim di tengah masyarakat Makkah. Khadijah pun makin sayang dan kian bangga pada sang suami. Di sela sibuk berkhidmat di pasar, Baginda Muhammad akan cepat-cepat balik ke rumah membantu Khadijah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Benar adanya, pasangan ini selalu tampil bersama dan romantis. Sebagai anggota keluarga, Zaid bersaksi kerap melihat Baginda Muhammad mengecup kening dan hidung Khadijah saat bertegur sapa. Beliau kerap memeluk Khadijah. Beliau biasa mendampingi Khadijah makan siang. Mereka makan dan minum dengan piring dan gelas yang sama. Dan Baginda Muhammad tatkala menyeruput minum akan menempatkan bibirnya di bekas bibir sang istri. Demikian